Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risana Ismail. Saya dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang salah satu kitab penting dalam ilmu hadis, yaitu Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf, karyanya Imam Al-Mizzi. Yuk kita simak sama-sama. Jangan lupa like dan share ya teman-teman. Nah, pertama-tama mari kita kenali siapa penulis kitab ini. Penulis kitab ini bernama lengkap Al-Hafiz Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Abdurrahman Al-Mizzi. Beliau lahir di Halab tahun 656 Hijriah dan wafat di Damaskus pada tahun 742 Hijriah. Al-Mizzi seorang ulama besar Ahlu Sunnah bermazhab Syafi'i. Adapun perjalanan ilmiah beliau merupakan salah satu bukti kesungguhan Imam Al-Mizzi dalam menuntut ilmu. Al-Mizzi memulai perjalanannya dengan belajar hadis kepada ulama besar di Damaskus, lalu meluaskan rihlah ilmiahnya ke berbagai kota di Syam. Ia juga menunaikan haji dan belajar di Mekah serta di Madinah, lalu melanjutkan ke Mesir termasuk Kairo, Alexandria, dan Bilbis hingga tahun 683 Hijriah. Di Alexandria, ia menimba ilmu dari Syadr al-Din hingga 684 Hijriah. Salah satu hal yang luar biasa dari beliau adalah banyaknya guru dan murid, dan di antara murid-muridnya yang terkenal yaitu Ibnu Taimiyah, Al-Dhahabi, dan Taqiyuddin As-Subki. Adapun karya-karya beliau di antaranya Tadhib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal, ada Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal. Selanjutnya, kitab yang sedang kita bahas yaitu Tuhfat Al-Ashraf bi Ma'rifat Al-Araf, sebuah indeks hadis berdasarkan urutan sanad yang memudahkan pelacakan sumber-sumber hadis. Dan di antara kitab lainnya ada Al-Atraf yang di dalamnya terdiri dari 80 bagian yang menghimpun hadis-hadis dari berbagai kitab utama. Kira-kira gimana sih penilaian para ulama tentang kitab ini? Para ulama memberikan pujian yang sangat tinggi terhadap Al-Mizzi. Salah satunya Syamsuddin Al-Husaini menilai bahwasannya beliau memiliki keilmuan luas dalam hadis, bahasa Arab, fikih, dan ilmu lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi apa itu kitab Tuhfatul Ashraf. Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf adalah sebuah hadis yang mengumpulkan penggalangan awal hadis dari berbagai kitab utama, terutama kutubus sittah seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Atraf artinya adalah potongan atau bagian dari awal hadis. Maka kitab ini seperti kamus atau indeks yang membantu kita mencari di mana sebuah hadis ini berada. Tujuan kitab ini yaitu untuk mempermudah para peneliti hadis dalam menelusuri jalur periwayatan dan mengetahui sumber asli hadis, dan juga membedakan perawi yang mirip namanya seperti Sufyan, apakah dia Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah. Jadi kitab ini sangat cocok sekali digunakan dalam proses mentakhrij hadis. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari kitab ini, yaitu apa saja sih isi atau manfaat yang bisa kita ambil dari kitab Tuhfatul Ashraf. Yang pertama, kitab ini membantu kita mengenal jalur periwayatan hadis dari para penyusun kutubus sittah. Misalnya, kita temukan satu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang itu disebut gharib. Kalau dua orang yang meriwayatkannya disebut aziz, dan kalau lebih dari dua maka disebut masyhur. Nah, dengan melihat jalur-jalur dalam kitab ini, kita bisa tahu status hadis tersebut. Bahkan, kita juga bisa mengetahui apakah ada mutaba'at atau syahid dari matan atau sanad yang lain. Yang kedua, kitab ini menjelaskan nama-nama perawi yang kadang tidak disebutkan lengkap dalam sanad. Contohnya, nama Sufyan sering muncul di sanad, tetapi Sufyan yang mana ya? Apakah dia Sufyan Ats-Tsauri ataukah Sufyan bin Uyainah?
Nah, kitab Imam Al-Mizzi ini membantu kita untuk memastikan siapa yang dimaksud di setiap jalur hadis. Ini penting banget loh biar kita nggak keliru dalam menilai sebuah sanad. Yang ketiga, kitab ini juga membantu kita untuk mengetahui siapa saja perawi yang meriwayatkan hadis dalam kitab-kitab utama. Misalnya, kita bisa tahu bahwa hadis tertentu diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dicatat oleh Imam Bukhari di mana letaknya, atau dicatat juga oleh Imam Muslim dan siapa saja perawi di jalurnya. Jadi kita bisa melacak sumber hadis dari awal sampai akhir, bahkan tahu di kitab mana saja hadis itu dimuat. Selanjutnya, yang keempat, kitab ini juga mengungkap perbedaan antara berbagai naskah kutubus sittah. Ternyata tidak semua salinan kitab hadis itu isinya persis 100% sama. Misalnya, dalam naskah Imam Bukhari, versi A ada satu hadis, tetapi di versi B tidak ada. Nah, Imam Al-Mizzi akan menyebutkan hadis ini ada di naskah si fulan, tetapi tidak ditemukan dalam naskah lainnya. Atau hadis ini hanya disebutkan oleh Abu Dawud, bukan oleh Bukhari. Ini sangat penting buat kita yang ingin meneliti lebih detail karena bisa jadi perbedaan ini mempengaruhi hukum atau pemahaman hadis. Jadi secara singkat, kitab Tuhfatul Ashraf ini membantu kita memahami status hadis, gharib, aziz atau masyhur, memastikan siapa sebenarnya perawi dalam sanad, melacak siapa yang meriwayatkan hadis dan di mana tempatnya, dan menunjukkan perbedaan isi antar naskah kitab-kitab utama. Selanjutnya, kita masuk ke sistematika dan metode penulisan kitab. Imam Al-Mizzi menyusun kitab ini dengan sangat sistematis. Beliau menghabiskan 26 tahunnya untuk menyelesaikannya. Beberapa poin penting dari sistematika kitab ini yaitu yang pertama, hadis disusun berdasarkan nama sahabat sesuai abjad hijaiyah. Yang kedua, penggalan awal hadis atau disebut atrof al-hadis, lalu diikuti dengan simbol atau kode yang menunjukkan kitab sumbernya. Kitab ini memuat lebih dari 19.000 hadis, baik yang musnad maupun mursal. Kode khusus yang digunakan seperti yang teman-teman bisa lihat di sini yaitu ada Bukhari, Jim, Muslim Mim, Abu Dawud Dal, Tirmidzi Ta, Nasai Sin, Ibnu Majah Qaf, Syama'il Tirmidzi Tam, Amal Al-Yaum Walailah Nasai yaitu Si. Kalau teman-teman bingung apakah kitab Tuhfatul Ashraf ini berisi hadis-hadis yang sahih atau juga ada yang dhaif, jawabannya kitab ini nggak langsung menjelaskan kualitas hadisnya. Kenapa? Karena kitab Tuhfatul Ashraf bukan kitab takhrij dan bukan juga kitab penilaian hadis seperti Sahih Bukhari atau Sunan Abu Dawud. Tepatnya, kitab ini membantu untuk melacak asal-usul hadis. Misalnya, kita punya satu potongan hadis. Nah, kita bisa pakai kitab ini buat cari tahu hadis itu ada di kitab mana dan siapa saja perawinya. Lalu gimana sih cara tahu kualitas hadisnya? Nah, kita lihat aja asal kitabnya. Kalau hadis itu asalnya dari Sahih Bukhari atau Muslim, maka secara umum kita bisa anggap sahih. Tetapi kalau berasal dari Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai atau Ibnu Majah, kita harus periksa lagi sanad dan matannya secara lebih detail. Karena kitab-kitab sunan ini mencampur hadis sahih, hasan, bahkan ada yang dhaif loh. Nah, itu dia pembahasan kita tentang kitab Tuhfatul Ashraf karya Imam Al-Mizzi. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.